Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Afni Oktavia dari program studi S1 Fisika Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan NIM 2203030015. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengukuran dan metrologi pada mata kuliah instrumentasi industri. Adapun beberapa pembahasan pada materi pengukuran metrologi kali ini. Yang pertama, fungsi operasi dan aplikasi dari alat-alat ukur. Kedua, analisa statistik dan pengolahan data pengukuran. Ketiga, analisa ketidakpastian pada pengukuran. Keempat, pengukuran geometri. Kelima, pengukuran dimensi. Dan yang terakhir, bentuk suatu benda. Nah, ada juga beberapa buku referensi di sini yang sudah saya cantumkan untuk mendukung materi pengukuran dan metrologi. Selanjutnya yaitu terkait definisi pengukuran. Secara umum, pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu kuantifikasi pada variabel yang menggunakan alat ukur. Definisi lain dari pengukuran dapat diartikan sebagai proses mengaitkan bilangan atau angka-angka fisikal kuantitis pada suatu fenomena. Contoh dari fenomena atau proses variabel pada pengukuran yang sering kita jumpai yaitu pendidih air dengan fisikal kuantitis yang dapat diukur yaitu temperatur menggunakan alat ukur termometer. Adapun besaran pengukuran yang sering digunakan yaitu Sistem Satuan Internasional atau SI. Nah, SI itu sendiri ada 7 besaran pokok. Yang pertama, panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilometer, waktu dengan satuan sekon, arus listrik dengan satuan ampere, temperatur termodinamik dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, dan yang terakhir yaitu intensitas cahaya dengan satuan kandela. Setelah saya menjelaskan terkait definisi pengukuran dan besaran pengukuran, selanjutnya yaitu terkait sistem pengukuran. Suatu sistem pengukuran merupakan sistem yang memberikan informasi tentang nilai fisik suatu variabel yang sudah diukur, atau istilah lain dari sistem pengukuran adalah instrumentasi atau perangkat yang digunakan untuk menentukan nilai suatu besaran fisika atau fisis. Adapun 3 fungsi utama dalam sistem pengukuran. Yang pertama, akuisisi data, di mana akuisisi data itu sendiri merupakan proses pengambilan data dari sensor atau transducer yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data merupakan tahap mengelola data mentah menjadi informasi yang akurat melalui proses seperti kalibrasi, penyaringan, dan perhitungan. Dan yang terakhir yaitu distribusi data. Distribusi data merupakan proses penyampaian hasil pengukuran yang telah diolah kepada pengguna atau sistem lain, misalnya melalui tampilan layar, komputer, atau penyimpanan data. Selanjutnya yaitu membahas terkait kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran, pada istilah umum dalam pengukuran, terdapat 2, yaitu akurasi dan presisi. Secara umum, akurasi merupakan derajat kesesuaian antar nilai yang diukur dengan besaran sebenarnya. Istilah lain dari akurasi juga dapat diartikan sebagai kedekatan nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya. Sedangkan presisi adalah derajat pengulangan proses pengukuran atau merupakan derajat kesesuaian pengukuran berulang suatu besaran yang dilakukan dengan metode yang sama dan dalam kondisi yang serupa. Istilah umum dalam pengukuran juga dibagi menjadi 4, yaitu repeatability, reproducibility, toleransi, dan Rex or span. Di mana repeatability merupakan suatu pengukuran dalam jangka waktu pendek dengan kondisi pengukuran yang sama, alat ukur yang sama.
Yang kedua, reproducibility merupakan suatu pengukuran pada waktu berbeda, metode berbeda, tapi input yang sama. Sedangkan toleransi merupakan suatu kesalahan maksimum yang berhubungan dengan akurasi. Dan yang terakhir yaitu rex or span merupakan suatu karakteristik pada alat ukur dengan nilai maksimum dan minimum pada suatu kuantitas yang diukur. Istilah umum lainnya dalam pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu linearity atau linearitas dan hysteresis, di mana linearitas adalah hubungan antara nilai yang sebetulnya sedang diukur dan nilai yang terukur, di mana akurasi berkaitan dengan sensitivitas dan konsistensi. Yang kedua, hysteresis. Hysteresis merupakan perbedaan antara dua pengukuran terpisah yang diambil pada titik yang sama. Yang pertama diambil selama serangkaian nilai pengukuran yang meningkat dan yang lainnya diambil selama nilai pengukuran yang menurun. Ada juga perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai rata-rata dari nilai yang terbaca pada komponen yang sama. Bisa disebut juga dengan error. Dengan persamaan E sama dengan Vm dikurangi Vt, di mana Vm adalah nilai terukur dan Vt merupakan nilai sebenarnya. Error dalam pengukuran dapat dikelompokkan menjadi error absolut pada persamaan di atas, dan error relatif biasanya menggunakan satuan persen yang merupakan rasio antara absolut dan nilai sebenarnya dengan persamaan E% sama dengan Vm dikurangi Vt per Vt dikali 100%. Suatu pengukuran bila kemungkinan besar akan akurat apabila nilai errornya rendah. Kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Kesalahan pada pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh perbedaan nilai pengukuran nilai sebenarnya pada besaran yang sama. Adapun beberapa sumber sistematik error. Yang pertama yaitu kalibrasi error yang diakibatkan oleh alat ukur yang tidak sesuai dengan standar acuan. Yang kedua oleh faktor kelingkungan yang diakibatkan oleh pengaruh suhu, tekanan, kelembapan, dan getaran yang mengubah hasil. Ketiga, deformasi benda kerja yang diakibatkan oleh perubahan bentuk benda saat diukur karena tekanan atau suhu. Yang keempat, kesalahan error, di mana kesalahan error ini diakibatkan oleh kesalahan yang terjadi secara terus-menerus dengan arah yang sama, misalnya kalibrasi alat, lingkungan, dan cara baca yang salah. Selanjutnya terkait kalibrasi. Kalibrasi adalah perbandingan terdokumentasi dari perangkat pengukuran yang akan dikalibrasi terhadap perangkat referensi yang dapat dilacak atau standar. Ada dua kategori kalibrasi, yaitu kalibrasi statistis dan dinamis. Kalibrasi statistik adalah nilai yang diketahui dapat dimasukkan ke sistem di bawah kalibrasi dan output sistem. Dan kalibrasi dinamis merupakan proses kalibrasi sedemikian rupa sehingga variabel input bervariasi terhadap waktu. Selanjutnya terkait analisa ketidakpastian dan presentasi data. Pada presentasi data yang ada 3 kurva, yaitu yang pertama kurva pertama dalam format persegi panjang, koordinat dan basis memiliki divisi berukuran seragam yang menyediakan skala linier. Sedangkan pada kurva 2 dan 3 dalam format small log, satu koordinat memiliki skala linier dan satu koordinat memiliki skala logaritmik. Pada analisa ketidakpastian dan presentasi data, terdapat kesalahan propagasi atau bisa disebut juga dengan error propagation, di mana hasil dari kesalahan propagasi adalah hasil yang ditentukan melalui hubungan fungsional dengan nilai-nilai terukur. Misal dua variabel terukur X dan Y memiliki ketidakpastian delta X dan delta Y dengan kuantitas baru adalah fungsi dari X dan Y. Jika Z sama dengan X plus Y atau Z sama dengan X min Y, maka ketidakpastian Y
terjadi delta Z menjadi perumusan atau persamaan delta Z sama dengan plus minus akar delta X pangkat 2 plus delta Y pangkat 2. Jika Z sama dengan X kali Y atau Z sama dengan X dibagi Y, maka ketidakpastian Z menjadi persamaan delta Z per Z sama dengan akar delta X per X pangkat 2 ditambah delta Y per Y pangkat 2. Apabila X pangkat M, Y pangkat N, maka ketidakpastian Z pada persamaan delta Z menjadi delta Z per Z sama dengan akar M delta X per X pangkat 2 plus N delta Y per Y pangkat 2. Di mana secara umum jika Z sama dengan F dikalikan W kalikan X dikalikan Y, maka metode umum dengan menggunakan turunan parsial untuk memperkirakan delta Z ada persamaan seperti delta Z akar do F per do omega pangkat 2 dikalikan delta W pangkat 2 ditambah do F per do X pangkat 2 dikalikan do X pangkat 2 ditambah do F per do Y pangkat 2 dikalikan delta Y pangkat 2 atau bisa disebut dalam bentuk umumnya yaitu rho sama dengan plus minus akar sigma I sama dengan I hingga N dikalikan do F per do XI dikalikan delta XI pangkat 2. Pada contoh pengukuran untuk mengukur tegangan listrik dengan arus pada resistor untuk mendapatkan nilai hambatan listrik. Selanjutnya, nilai sebenarnya dapat diukur atau dari pengukuran X dari variabel pengukuran berulang X adalah nilai rata-rata. Dari semua nilai yang mungkin dari X ditambah interval ketidakpastian plus minus UX rata-rata mendapatkan hasil X aksen sama dengan X rata-rata plus minus U X rata-rata, di mana X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 hingga Xn per N. Kesalahan acak sebagian besar dapat dihilangkan dengan menghitung rata-rata dari beberapa pengukuran berulang, di mana terdapat deviasi menyatakan di mana jarak antara setiap pengukuran ke nilai rata-rata atau DI sama dengan XI dikurangi X min. Terdapat juga variasi adalah min dari kuadrat deviasi. Dan terdapat persamaan Vs sama dengan D1 pangkat 2 ditambah D2 pangkat 2 hingga Dn pangkat 2 per N. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians rho sama dengan plus minus akar Vs dari kuadrat varians. Masih terkait analisa ketidakpastian dan presentasi data, di mana analisa ketidakpastian adalah proses mengidentifikasi, mengkuantifikasi, dan menggabungkan kesalahan. Kesalahan adalah properti dari proses pengukuran, sedangkan ketidakpastian adalah properti dari hasil pengukuran atau outcome. Kesalahan juga adalah efek yang menyebabkan nilai ukur berbeda dari nilai sebenarnya. Dan ketidakpastian adalah nilai numerik yang ditetapkan yang mengkuantifikasi rentang probabilitas dari kesalahan. Ada juga contoh alat ukur pada analisa ketidakpastian dan presentasi data. Seperti pengukuran temperatur atau suhu adalah proses mengukur suhu lokal untuk evaluasi segera atau nanti. Pada standar umum temperatur skala suhu menyediakan 3 aspek, yaitu definisi ukuran derajat, titik referensi tetap untuk menetapkan suatu yang diketahui, dan sarana untuk menginterpolasikan antara titik suhu tetap.
Suhu titik tetap merupakan suhu transisi fase, misal titik didih atau titik triple zat murni pada 0,01 derajat Celcius untuk air. Proses penetapan nilai apapun antara suhu titik tetap disebut sebagai interpolasi. Interpolasi itu sendiri adalah metode untuk memperkirakan nilai di antara dua data yang diketahui. Dengan istilah lain, interpolasi dapat digunakan untuk mendapatkan nilai tak diketahui dalam rentang data yang ada, bukan di luar tentangnya. Contoh sederhana, jika pada suhu 20 derajat Celcius pada logam 10 cm dan pada 30 derajat Celcius panjangnya 12 cm, maka untuk suhu 25 derajat Celcius kita bisa menginterpolasikan bahwa panjangnya kira-kira 11 cm. Selanjutnya, pengukuran temperatur. Pengukuran temperatur ada beberapa jenis yang berdasarkan ekspansi termal. Dibagi menjadi dua, yaitu termometer air raksa dalam kaca dan termometer bimetal. Yang selanjutnya, termometer resistensi listrik dibagi menjadi dua juga, yaitu detektor suhu resistensi atau RTD dan termistor. Ketiga, metode termoelektrik. Terdapat dua, yaitu termokopel dan rangkaian termokopel multisambungan. Dan yang terakhir adalah metode suhu radiasi. Pengukuran temperatur pada termometri berdasarkan ekspansi termal air raksa dalam kaca. Termometer air raksa dalam kaca mengukur suhu berdasarkan ekspansi termal suatu cairan. Adapun tiga jenis lingkungan pengukuran, yaitu termometer imersi lengkap, termometer imersi total, dan termometer imersi parsial. Pengukuran suhu menggunakan termometer air raksa dalam kaca dapat memberikan ketidakpastian sebesar 0,01 derajat Celcius dalam kondisi yang dikontrol dengan teliti. Termometer air raksa dalam kaca memiliki aplikasi teknik yang terbatas, tetapi memberikan pengukuran suhu yang baik dan akurat. Selanjutnya, pengukuran termometer berdasarkan ekspansi termal bimetal. Fenomena fisik yang digunakan dalam sensor suhu bimetal merupakan ekspansi termal diferensial dari dua logam, di mana setiap bimetal menggunakan satu logam yang memiliki koefisien ekspansi termal yang tinggi dan logam lain memiliki koefisiennya rendah, dan memberikan peningkatan sensitivitas, di mana hubungan antar jari-jari kelengkungan dan suhu diberikan pada persamaan C sama dengan D per CA kali A dikurangi CA kali B dikalikan T2 dikurangi T1, di mana sensor bimetal dapat digunakan dalam sistem kontrol suhu dan merupakan elemen utama dalam sebagian termometer dial dan banyak termostat. Selanjutnya, pengukuran temperatur berdasarkan termometri resistensi listrik. Resistensi listrik dapat dari konduktor atau semikonduktor yang bervariasi dengan suhu. Perubahan resistansi termistor dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan R dikurangi R0 sama dengan K dikalikan T dikurangi T0, di mana K adalah koefisien suhu. Dan logam pada panduan umumnya memiliki koefisien suhu positif atau PTC, sedangkan semikonduktor umumnya memiliki koefisien suhu negatif atau NTC. Pengukuran temperatur berdasarkan termometri resistensi listrik RTD. RTD umumnya dibuat dengan memasang kawat logam pada bahan osilator. Hubungan antara resistansi konduktor logam dan suhu dapat dinyatakan sebagai persamaan R sama dengan R0
dikalikan 1 plus alfa dikalikan T dikurangi T0 ditambah beta dikalikan T dikurangi T0 pangkat 2, di mana R0 adalah resistansi referensi pada suhu T0, alfa, dan beta adalah konstanta material. Karena stabilitasnya yang tinggi, platinum adalah bahan yang paling umum dipilih untuk membuat RTD. Ini di mana mencakup rentang pengukuran antara wilayah Kenik dan 650 derajat Celcius. Masih terkait resistansi listrik RTD. Untuk mengukur resistansi RTD, rangkaian jembatan Webstone biasanya digunakan untuk pengukuran. Seperti gambar yang sudah saya terangkan, terdapat persamaan R sama dengan R0 dikalikan 1 plus alfa dikalikan T dikurangi T0, di mana R1 dibagi R2 sama dengan R3 dibagi RTD. Pengukuran temperatur termometri resistansi listrik pada termistor. Termistor atau bisa disebut juga resistor peka termal, di mana resistansi listrik termistor berbanding terbalik dengan suhu NTC. Hubungan fungsional antara resistansi dan suhu untuk termistor umum adalah sebagai berikut. Terdapat persamaan R sama dengan R0 pangkat beta dikali 1 per T dikurangi 1 per T0. Termistor umumnya digunakan ketika sensitivitas tinggi, kekerasan, atau waktu respon yang cepat diperlukan. Selanjutnya, pada pengukuran temperatur berdasarkan suhu termoelektrik pada termokopel. Termokopel terdiri dari dua konduktor listrik yang terbuat dari logam yang berbeda dan memiliki satu sambungan listrik atau junction, di mana tegangan sebagai keluaran pengukuran dan pasti ada hubungan antara tegangan dan suhu junction. Dalam kondisi ideal, EMF yang dihasilkan oleh termokopel akan menjadi hasil dari efek Seebeck saja, atau tidak ada aliran arus listrik dalam rangkaian. Terdapat koefisien Seebeck didefinisikan sebagai persamaan berikut, di mana alfa AB sama dengan Do dikalikan EMF per Do T. Pengukuran temperatur berdasarkan suhu termoelektrik termokopel. Terdapat 3 hukum-hukum termokopel fundamental. Yang pertama, hukum material homogen, di mana hukum ini menyatakan bahwa tidak akan muncul gaya gerak listrik termo atau GGL termo pada suatu konduktor yang terbuat dari bahan homogen tunggal, meskipun terdapat perbedaan suhu di sepanjang konduktor itu. Selanjutnya yaitu hukum material antara. Hukum ini menyatakan bahwa penyisipan logam ketiga ke dalam rangkaian termokopel tidak mengubah nilai GGL selama kedua sambungan logam tambahan tersebut berada pada suhu yang sama. Yang terakhir yaitu hukum suhu berurutan, di mana hukum suhu berurutan ini menyatakan bahwa GGL yang timbul antara dua suhu berbeda atau T1 dan T3 sama dengan jumlah GGL antara T1 dikurangi T2 dan T2 dikurangi T3. Masih terkait pengukuran temperatur, sekarang berdasarkan pengukuran suhu radioaktif, di mana metode ini menawarkan pengukuran suhu tanpa kotak. Pada gambar dan kurva yang tertera, di mana setiap objek dengan suhu lebih dari 0 Kelvin melepaskan emisi gelombang elektromagnetik dari permukaannya. Terdapat ide dasar pada pengukuran suhu radioaktif. Ide dasar pada suhu radioaktif untuk mendeteksi radiasi termal dalam spektrum inframerah sehingga suhu yang lebih rendah dapat dirasakan. Terdapat metode suhu radioaktif umumnya disebut dengan termometri inframerah.
Termometri inframerah itu sendiri merupakan metode pengukuran suhu tanpa kontak langsung dengan objek, dengan cara mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan benda, di mana setiap benda yang memiliki suhu di atas nol mutlak memancarkan radiasi inframerah dan intensitas radiasi tersebut berbanding terbalik lurus dengan suhu permukaannya. Terdapat dua mekanisme dasar untuk mendeteksi suhu radioaktif, yaitu radiometri dan pirometri. Selanjutnya terkait pengukuran tekanan. Tekanan adalah gaya yang diberikan oleh suatu medium, biasanya bisa berupa cairan, padatan, dan gas pada suatu satuan luas atau P sama dengan F per A. Satuan SI untuk tekanan adalah Pascal, di mana PA sama dengan Newton per meter persegi. Adapun nilai tipikal tekanan atmosfer adalah 1,013 bar atau setara dengan 760 mmHg, 1,132 kPa atau 1 atm, atau bisa dinyatakan sebagai 101,32 kPa absolut atau 101,32 kPa abs. Terdapat vakum murni memberikan batasan untuk standar utama pada tekanan nol absolut, di mana tekanan gauge diukur relatif terhadap beberapa tekanan acuan absolut, di mana P gauge sama dengan P abs dikurangi P0. P0 adalah tekanan acuan. Adapun beberapa alat ukur pada pengukuran tekanan. Berdasarkan instrumentasi referensi ada M-Silot gauge, barometer, dan manometer. Berdasarkan transduser tekanan, terdapat tabung Bourdon, diafragma, dan elemen kristal piezoelektrik. Terkait alat ukur M-Silot gauge atau alat ukur kompresi, di mana alat ukur ini berfungsi sebagai standar referensi untuk mengukur tekanan gas dalam kondisi subatmosfer atau tekanan rendah 10⁻⁷ sampai 10⁻⁴ bar. Tekanan ini di bawah atmosfer umumnya disebut sebagai tekanan rendah atau tekanan vakum. Tekanan gas terkompresi yang tidak diketahui dapat dihitung melalui hukum Boyle sesuai dengan persamaan di bawah. Selanjutnya yaitu alat ukur barometer dan manometer. Barometer terdiri dari tabung terbalik yang berisi fluida dan digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer yang berfungsi sebagai standar lokal untuk mengukur tekanan atmosfer absolut. Sedangkan magnometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan diferensial atau delta P berdasarkan hubungan antara tekanan dan tinggi fluida yang secara hidrostatik. Terdapat persamaan P1 dikurangi P2 sama dengan gamma M dikurangi gamma dikali H. Di samping adalah gambar barometer dan manometer. Selanjutnya terkait pengukuran aliran. Pengukuran aliran atau laju aliran dapat dinyatakan dalam istilah volume aliran per satuan waktu atau laju aliran volume, atau sebagai massa aliran per satuan waktu, bisa disebut juga dengan laju aliran massa, di mana volumeter adalah alat ukur untuk mengukur aliran, di mana perangkat variabel unik tergantung pada sifat fluida atau densitas, kecepatan rata-rata, dan luas penampung konduit dari atau pipa, saluran, kanal, dan lain-lain. Terdapat persamaan laju aliran massa yaitu M sama dengan P U rata-rata dikali A. Sedangkan persamaan laju aliran volume adalah X sama dengan U rata-rata dikali A. Terdapat beberapa metode pada pengukuran aliran, yaitu metode berdasarkan diferensial tekanan, yaitu ada Venturi, plat orifice, dan nosal aliran. Berdasarkan flow meter volume insersi,
terdapat flowmeter elektromagnetik, vortex heading meter, rotameter, turbine meter, dan yang terakhir metode berdasarkan flowmeter massa. Terdapat thermal flowmeter dan Coriolis flowmeter. Metode pressure differential memiliki prinsip kerja berdasarkan hubungan antara laju aliran volume dan penurunan tekanan menggunakan efek Bernoulli. Menggunakan persamaan I sama dengan P1 dikurangi P2 pangkat N dikali N sama dengan 1. Berikut adalah gambar dan sebelah kanan terdapat gambar plat orifice, flowmeter nozzle, dan Harshfeld Venturi meter. Orifice meter dan plat orifice adalah nilai tekanan yang diperoleh untuk menurunkan kecepatan fluida yang mengalir menggunakan persamaan Bernoulli. Persamaan berikut yaitu V1 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan GH1 ditambah P1 dikurangi P1 sama dengan V2 pangkat 2 dibagi 2 atau per 2 ditambah GH2 ditambah P2 per P2. Sedangkan untuk aliran tak termampatkan densitas kontan dan asumsi pipa horizontal yaitu GH1 sama dengan GH2. Pada persamaannya yaitu V1 pangkat 2 dikurangi V2 pangkat 2 per 2 sama dengan P1 dikurangi P1 per P1 atau V1 sama dengan I per A1 dibagi V2 sama dengan I per A2 atau persamaan secara umumnya yaitu CD sama dengan A2 per akar 1 per akar 1 dikurangi A2 per A1 pangkat 2 dikalikan akar 2 kali P1 dikurangi 2 per P. Aliran yaitu Venturi meter dibandingkan dengan orifice meter yang hanya berupa plat. Venturi adalah perangkat lengkap di mana aliran fluida menyatakan melalui bagian pipa yang dipersempit dan secara bertahap mengembang untuk mencapai kesetimbangan. Perbedaan tekanan yang diukur menggunakan manometer digunakan untuk menentukan percepatan fluida yang mengalir. Dengan persamaan I sama dengan CD, A1 dikali A2 per A1 per akar A1 pangkat 2 dikurangi A2 pangkat 2 dikalikan akar 2 I delta H. Sedangkan pada persamaan koefisien Venturi yaitu C sama dengan A1 dikali A2 per akar A1 pangkat 2 dikurangi A2 pangkat 2 dikalikan akar 2G. Jadi, persamaan berikut dapat disimpulkan menjadi I sama dengan CD dikali C akar delta H. Presentasi atau penyampaian materi terkait pengukuran meteorologi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.